Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang saya hormati, jamaah Masjid Al-Ikhlas, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang dilimpahkan untuk kita semua, yang sangat banyak, yang tidak mampu untuk kita hitung saking banyaknya, sampai Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya saking banyaknya. Senantiasa kita ingatkan bahwa kewajiban kita selaku hamba yang baik untuk senantiasa mempersembahkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Dan bentuk syukur yang paling bagus, paling baik adalah dengan kita mempersembahkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, karuniakan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya, jangan sampai kita gunakan nikmat-nikmat dan rezeki yang Allah karuniakan sebagai sarana, wasilah untuk kita bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat ancaman Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah ancam kalau sampai kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, sungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah itu sangat pedih. Maka jangan sampai kita kufur. Mensyukuri nikmat, jamaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, di antara perkara yang paling baik untuk kita hiasi dengannya hati kita. Bahkan dia adalah harga atau harta yang sangat berharga, yang sangat mahal, yang mesti dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul di atas kendaraan, Umar pun di atas kendaraan, maka Umar mepet mendekati Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mali nattakhid?" Ya Rasulullah, harta apakah yang paling berharga yang harus kami miliki? Maka Nabi SAW mengatakan, liyattakhid ahadukum qalban syakira wa lisanan dhakira wa zawjatan mu'minah tu'inu ahadakum ala amril akhirah. Hendaknya seorang di antara kalian menjadikan harta yang paling berharga itu adalah hati yang senantiasa bersyukur, hati yang pandai bersyukur. Baru yang kedua adalah lisan yang senantiasa berzikir, banyakin zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu an, orang yang banyak zikir dia masuk surga dalam keadaan tertawa. Ya. Itu juga ditegaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baru yang ketiga, harta yang sangat berharga yang mesti kita miliki adalah istri yang mukminah, istri yang salihah, ya, yang bisa membantu seorang di antara kalian dalam urusan akhiratnya. Jangan sampai istri kita, pasangan kita malah ya sama sekali tidak menolong kita, tidak menyupport kita, tidak membantu kita untuk semakin memperbaiki urusan akhirat kita. Nggak balik modal. Kalau saya boleh bilang bahasa kasarnya, nggak balik modal kalau kita punya istri nggak solehah. Antum udah mahal-mahal, ya, walimah sampai 3 hari dulu mungkin,
ya ternyata tidak salihah. Salat enggak dijaga, ya, sering nusyuz, maksiat kepada suami, membangkang dan seterusnya. Na'udzubillah. Dan saya berharap ibu-ibu di belakang tidak masuk dalam rombongan wanita-wanita yang seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu di belakang termasuk apa yang disabdakan Nabi di hadits Abu Daud, "Al-mar'atu idza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Seorang wanita, seorang istri apabila dia menjaga salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, tidak berbuat serong, tidak berbuat zina, waliyadzubillah, kemudian dia mentaati suaminya, pastinya bukan pada hal yang maksiat ya, dia taat kepada suaminya, dia akan dikatakan kepadanya nanti di hari kiamat, silahkan mbak, bu, masuk ke dalam surga dari pintu surga mana saja yang kau kehendaki, bebas mau masuk dari pintu surga yang mana aja, yang 8 itu. Subhanallah. Ya. Fa'ala kulli hal, ya, kita berusaha untuk senantiasa mempersembahkan kesyukuran kepada Allah, karena itu adalah harta yang sangat berharga yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, selain dari lisan yang senantiasa berzikir, dan juga selain daripada istri yang membantu kita dalam urusan akhirat kita, ya, menolong kita dalam urusan akhirat kita. Kemudian kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla wa Ala agar kita tetap istiqamah mengikuti jejak mereka sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah yang saya hormati, kita akan lanjutkan sisa penjelasan hadis yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan di bab da'watul walidain, pembahasan tentang doa orang tua yang sangat mustajab, ya. Ya. Kita sudah bawakan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Mu'adz bin Fudalah bahwa thalathu da'awatin mustajabat lahunna la syakka fihinna. Ada 3 doa yang, ya, mustajab, tidak diragukan lagi, ya, rentan sekali untuk diijabahi, diterima, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada keraguan. Yang pertama sudah kita jelaskan, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Baru yang kedua adalah da'watul musafiri, doanya orang yang musafir. Yang ketiga adalah da'watul walidaini, ya, ala waladihima, doanya kedua orang tua, ya, terhadap anak mereka berdua. Kita akan masuk ke yang kedua yang dibawakan oleh pensyarah kitab ini, yaitu wa da'watul musafir. Di antara doa yang mustajab adalah doanya orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, alias apa? Musafir. Kita jamaah yang saya cintai, nyaris tidak pernah lepas dari yang namanya safar ini, ya. Paling tidak sekali setahun, mungkin pulkam, mungkin, ya, ketika lebaran kemarin mungkin banyak yang pulang kampung, ya, safar, ya, ya, ana yakin rata-rata, ya, jarak safar, ya, mungkin ke Jawa, ke mana, ya. Maka ternyata kita dikabarkan oleh kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang sedang dalam perjalanan safar, perjalanan jauh, ya, yang bukan dalam rangka perjalanan jauh maksiat gitu, ya, mau ke Medan, mau ke Jogja atau mau ke mana, tapi dalam rangka maksiat, bukan, itu enggak masuk judul. Dia safarnya kalau enggak untuk ketaatan, ia safar mubah. Paham maksudnya? Maka ini Masya Allah doanya mustajab. Berdasarkan info, kabar dari Nabi kita, sabda dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya orang safar itu tidak lepas dari yang namanya letih, capek, ya, penat, mesake gitu kan bahasa Jawanya itu jemaah.
kadang kekurangan ini, kekurangan itu, pokoknya nggak seperti ketika dia sedang mukim gitu kan. Pokoknya banyak kurangnya lah orang musafir itu, sehingga kondisi mereka serba kekurangan, serba letih, serba capek, itu diantara pendukung Allah kesian sama hamba yang sedang safar tersebut, sehingga apabila dia mengangkat tangan berdoa dalam kondisi safar, maka doanya apa? Sangat mustajab. Sampai Nabi kita kabarkan di hadis Bukhari dan Muslim dalam potongan hadis, as-safaru qit'atun minal azab. As-safaru qit'atun minal azab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safar itu, perjalanan jauh, safar itu adalah bagian dari apa? Azab. Karena meletihkan. Jangan lempar-lempar, nak. Ustaz terganggu. Jangan main lempar-lempar, enggak boleh. Kalau mau main di luar ya. Barakallahu fiik. Jadi Nabi sebutkan safar itu adalah sebagian dari apa? Azab. Karena memang capek. Ya, letih. Mencintai. Ana dulu ingat ketika saya awal-awal ke Jakarta, bolak-balik Jakarta, Lombok. Antum bayangkan, saya pengen dari Lombok di sini. Kalau dulu kita pakai bus Safari Dharma Raya namanya dulu ya, dari Rawamangun itu. Kalau pulang libur dari kampus, 3 hari 2 malam ya kira-kira perjalanan tuh. Dari Rawamangun, terus Banyuwangi, nyebrang ke Bali, dari Bali perjalanan lagi sampai nyebrang lagi ke mana? Ke Lombok. 2 kali nyebrang laut. Pulau Bali. Emang rasanya tersiksa jemaah. Full AC terus, capeknya minta ampun dalam AC terus, dalam bus. Kadang mohon maaf ya, kadang muntah, kadang kena pening, kelok-kelok, kadang di pinggir-pinggir laut itu kan kelok-kelok aja. Allah Ustaz. Emang melelahkan, meletihkan. Walaupun semuanya terobati manakala saya bisa memeluk ya ibu saya, bapak saya sudah penat rasanya sirna gitu kan. Karena kita pulangnya sekali setahun biasanya kalau libur saifiyah 3 bulan di kampus Lipia dulu itu. Dalam artian bahwa memang safar itu adalah apa? Bagian dari azab. Jadi banyak letihnya, banyak capeknya. Sehingga dalam safar itu seabrek-abrek rukhsah. Apa rukhsah itu? Rukhsah. Dispensasi, keringanan dari Allah Azza wa Jalla, keringanan dari syariat. Salat yang tadinya 4 rakaat boleh jadi pira? Jadi 2 rakaat itu, zuhur, maghrib, terus maghrib. Saya ngantuk jemaah, saya belum istirahat. Jadi dari suara aja ketahuan saya enggak tidur, agak ngantuk. Saya nggak tahu semalam juga tidurnya sampai jam 2 baru bisa terlelap. Gara-gara adik saya tuh ngasih saya kopi. Nggak tahu kopi apaan. Melek terus jam nggak hilang-hilang perasaan. Saya lihat jam 2. Nggak tahu itu. Apa tadi? Maghrib salah sebut ya. Zuhur, asar dengan apa? Isya. Maghrib nggak bisa karena witir, ganjil. Subuh 2 rakaat maka udah ringkas lagi jadi 1, nggak bisa. Ya. Banyak lagi ya yang mencintai karena Allah Subhanahu. Untuk rukhsah yang lain seperti tayammum. Maksudnya bukan tayammum, itu kan ngantuk lagi, yaitu mengusap khuf, sepatu. Ya, kalau orang musafir berapa malam, berapa hari berapa malam? 3 hari 3 malam. Nggak usah buka kaosnya atau sepatunya, nggak usah buka ketika wudu. Tinggal apa? Usap atasnya aja. Kalau orang mukim, musim dingin mungkin, maka sehari semalam. Itu di pembahasan fikih zaman cintai Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi rukhsah yang lain, boleh tidak berpuasa ya. Boleh tidak berpuasa. Banyak rukhsah-rukhsah yang Allah syariat berikan. Karena memang safar itu meletihkan, capek. Dan subhanallahnya dalam kondisi safar kalau kita berdoa kepada Allah itu rentan sekali untuk dijabahi doa kita. Saya nasihati diri saya dan kita semua,
Kalau bisa ya ini bukan hanya jadi materi pengajian doang jamaah terus mustajab doa orang musafir udah tahu cukup tahu doang tanpa ada tatbiq, tanpa ada praktek. Bismillah jemaah cobain praktek. Itu termasuk waktu-waktu mustajab. Lagi sakit, lagi hujan, lagi sujud sebelum salam, ya, lagi perang, lagi jihad, ya. Seperti akhir malam, ya. Itu waktu-waktu mustajab yang mencintai karena Allah tabaraka. Apalagi waktu ketika kita sedang sujud dalam salat, waktu mustajab. Mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian dijelaskan di sini oleh pensyarah wa da'watul musafiri fi safari ta'ati awil mubah. Di antara doa yang mustajab adalah doanya orang yang sedang musafir dalam safar ketaatan atau safar yang sifatnya apa? Mubah. Ya. Pergi ajak anak-anak mungkin udah penat sekolah, ya. Sekali-sekali liburan, ajak liburan kemana misalnya, itu haram apa mubah? Mubah. Antum berdoa dalam perjalanan safar ketika liburan bawa anak-anak, istri dan seterusnya, itu apa? Doanya mustajab. Lebih-lebih lagi kalau safarnya safar ta'at. Antum berangkat ke Mekah mau umrah mungkin atau ya. Ya. Itu mustajab doanya jangan mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Wa idza dikatakan oleh pensyarah li'anna as-safara fihi ana'un wa ta'abun wa masyaqqah. Karena di dalam safar itu di dalamnya ada ana, kepenatan, ada ta'ab, capek, letih, masyaqqah, banyak kesulitan dalam safar itu jangan mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, banyak kesulitan dalam safar tersebut. فإذا كان في طاعة كالجهاد وطلب العلم يا والكد على العائلة وعلى الأرملة والمسكين والقاصر كل هذا يعتبر جهادا في سبيل الله وصيانة النفس أيضا عن السؤال يا من دعا وهو في هذه الأحوال استجاب الله دعاءه. Jadi ya, apabila kata pensyarah di sini, apabila ya seseorang itu berdoa misalnya dalam keadaan dia safar dalam rangka taat, seperti apa? Safar dalam rangka melakukan jihad fi sabilillah, berperang membela agama Allah. Kemudian juga yang lain yaitu talabil ilm. Dia melakukan safar perjalanan jauh dalam rangka menuntut ilmu. Ini safar taat semua aja ya. Ini safar taat. Ya, dia melakukan perjalanan jauh, rihlah fi talabil ilm. Termasuk habit dan kebiasaan ulama salaf dahulu itu rihlah fi talabil ilm, melakukan perjalanan jauh nuntut ilmu. Ada yang ke Basrah, ada yang ke Kufah, ada yang ke Syam, ada yang ke Yaman. Ya toh? Ya, menuntut ilmu. Atau safarnya itu dalam rangka al-kaddu 'alal 'ailah. Dalam artian dia perjalanan jauh, letih, capek dalam rangka mencari apa? Penghidupan atau nafkah buat siapa? Ailah, keluarga. Ya, insyaallah. Dia safar kemana mungkin? Ya, untuk kerja, ya. Masya Allah. Mau dia mungkin mengkuli ke Malaysia mungkin atau kemana masih dalam negeri tapi jarak safar misalnya demi menghidupi anak dan istri, menafkahi anak dan istri. Itu safar taat jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Termasuk safar taat itu. Ya, dia niatkan menghidupi ya anak istrinya, menafkahi anak istrinya, itu bisa menjadi safar taat. Ya. Atau juga ya selainnya disebutkan di sini dia melakukan safar demi menolong atau membantu ya mungkin janda yang kasihan, armalah itu artinya janda yang enggak ada lagi yang menafkahi, dia bantu, dia tolong. Ya, wal miskin, dalam rangka membantu orang yang miskin, ya, atau orang miskinnya di kampungnya, jandanya di kampungnya, kemudian dia pergi jauh untuk pergi cari ya nafkah gitu kan untuk membantu mereka. Ini safar taat semua. Dan juga wal qasir, orang yang kekurangan, enggak punya apa-apa, ya, dia rela pergi jauh safar demi mencarikan
nafkah atau bantuan buat mereka. Semua ini ya adalah termasuk dalam jihad fi sabilillah, ya. Dan juga sebagai bentuk menjaga diri agar tidak meminta-minta kepada manusia. Mending dia pergi safar jauh mencari penghidupan daripada dia di kampung halamannya tapi ngemis-ngemis kepada manusia. Ya, dan ini profesi yang sangat tercela sekali, mengemis-ngemis kepada manusia, dijadikan profesi. Kalau sesekali dia minta karena memang sangat butuh, lapar, butuh sekali, dia minta, tidak masalah. Tapi kalau dijadikan sebagai mihnah, apa mihnah itu? Profesi, ini yang masalah. Ini cikal bakal orang yang akan datang nanti di hari kiamat dalam keadaan di mukanya tidak ada sekerat daging pun. Karena dia di dunia nggak punya rasa malu, minta-minta, ketuk pintu manusia, minta. Kemarin datang, hari ini datang lagi, lusa datang lagi. Memang kerjaannya minta-minta. Ya. La yazalur rajulu yas'alun nas, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'tiya yaumul qiyamati wa laysa 'ala wajhihi muz'atu lahmin, ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa seseorang terus meminta-minta, dijadikan mengemis itu jadi profesi. Ya. Maka sampai nanti di hari kiamat dia datang menghadap kepada Allah dalam keadaan mukanya enggak ada sekerat daging pun, kayak tengkorak sudah, enggak punya malu, mengemis terus minta-minta kepada manusia. Padahal banyak yang kita lihat fisiknya masih kuat masih mampu untuk bekerja. Sampai Nabi katakan, seorang di antara kalian mengambil seutas tali, dia pergi ke hutan sana mencari kayu bakar, kemudian dia gotong bawa kemana? Ke pasar, dia jual untuk menghidupi dirinya dan keluarganya misalnya. Itu lebih baik dibandingkan dia harus mengemis-ngemis minta-minta kepada manusia, baik dikasih maupun tidak dikasih. Mencintai. Mending. Dari sini kita nasihati juga, jangan pernah melihat pekerjaan itu mulia atau hina kelihatan. Oh, ini di mata manusia pekerjaan rendahan, dan tidak ada. Yang dilihat Allah itu, yang dilihat syariat itu apa? Halal atau haramnya itu kerjaan. Bukan dilihat oh ini prestis, oh ini rendahan. No. Ya, betapa banyak kelihatannya prestis kerjaannya ternyata haram, mengandung yang haram. Mending yang kelihatannya mungkin disepelekan oleh manusia, ya. Akan tetapi jelas-jelas halal, mencintai sunnah. Itu aman untuk perut kita, aman untuk perut istri dan anak-anak kita, biar tidak tumbuh daging mereka dari hasil yang haram. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lah yang lebih layak buat daging tersebut. Maka Nabi kita juga mengingatkan bahwasanya ya, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Sahabat bilang, wa ayyuna la yastahi? Siapa kita yang enggak punya sifat malu ya Rasul? Semua kita punya sifat malu. Maka Rasul jelaskan sifat malu yang dimaksud sejatinya sifat malu adalah apa? Ya. Di antaranya adalah apa? An tahfazal batna wa ma hawa. Ya. Sebelumnya an tahfazar ra'sa wa ma wa'a. Engkau pelihara itu kepala, ya. Jangan sampai kepala kita ini, ya, dari semua organ yang ada, ya, anggota yang ada di kepala kita ini, ya, digunakan untuk yang haram-haram. Di kepala ada mata, dipakai lihat yang haram, ya. Apa enggak malu nanti hari kiamat kita dipermalukan? Apalagi zaman sekarang, di zaman handphone, apa aja mau ditonton bisa, ya. Nasallallahu salamat wal afiyah. Ya. Pikiran juga di kepala kita ini, pikiran dijaga. Wa'ah, dia pelihara. Antahfadhal ra'sa wa ma wa'a. Kemudian sesuai dengan pembahasan kita, antahfadhal batna wa ma hawa. Kau pelihara itu perut dan apa yang dikandung oleh perut tersebut. Ya. Jangan sampai perut kita ini dimasuki yang haram, asupan yang haram, gizi yang haram. Dan itu diantara salah satu pencegah atau penghalang terkabulnya doa ketika
Makanannya, minumannya dari hasil haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaiannya dari haram, gizinya dari haram. Fa anna yustajabu lidzalik? Gimana mau dikabulin doa kalau kayak gitu? Ya. Cintai sunnah ta'ala. Begitu juga ya, apa? Kemaluan. Masuk dalamnya di sini, batan di sini, masuk dalamnya kemaluan juga. Dijaga, dipelihara. Cintaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu namanya malu. Orang yang seperti itu, yang menjaga hal tersebut, itu namanya orang yang malu kepada Allah, sebenar-benar malu. Kemudian yang ketiga adalah apa? Wa antadhkural mauta wal bila. Malu, sebenar-benar malu kepada Allah itu, ya, di antara tandanya adalah engkau sering ingat mati dan hancurnya tulang belulang. Ingat-ingat itu, sering-sering banget mati. Biasanya kalau kita sering ingat mati, jemaah, insya Allah itu akan mencegah kita dari mikir berbuat yang keji, maksiat, dan seterusnya. Ingat tulang belulang kita yang akan jadi bila, hancur, sirna. Ya, suatu saat, cepat atau lambat, mencintai suami. Sehingga itu menjadikan kita tercegah dari kemaksiatan. Akhirnya kita malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kemudian ikhwatal Islam yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, jadi daripada dia di kampungnya tapi minta-minta, mending dia pergi jauh sana musafir, cari ya pekerjaan. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah ini luas, kemudian kau hijrah? Ya. Di sini sulit, ya di sono mungkin mudah gitu kan, cari. Bumi Allah luas, daripada minta-minta ya di kampung halamannya, nusahin orang, mengemis kepada manusia. Ya. Makanya di antara doa kita yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Minta afaf, bersih ya, menjaga diri ya dari hal-hal yang tercela, termasuk minta-minta. Ya. Jadilah orang yang afif, anti mengemis kepada manusia, yang mencintai sunnah ta'ala. Dulu para sahabat itu, ya, mereka itu kelihatan kayak orang kaya, kayak orang mampu, padahal nggak punya. Gara-gara mereka menghindari minta-minta di yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ya. Manusia menganggap mereka para sahabat itu pada kaya semua. Kenapa? Ta'affuf, afif, afaf, nggak minta-minta, nggak ngemis kepada manusia. Ya. Lalu sekarang kadang-kadang naudzubillah, bahkan sampai yang berlevel ya berlakop ustadz pun ada yang minta-minta, ngemis kepada manusia, mentang-mentang aneh kan ustadz kalian, tolong dong beliin saya ini, buatin saya ini, semuanya pengen deh memanfaatkan. Gimana mau kayak Hasan Basri dulu di Basrah. Ya. Orang-orang Basrah itu cintanya tenan, dibela-belanya tenan Hasan Basri itu sama orang Basrah itu. Kenapa? Ketika datang seorang laki-laki, man sayyidukum? Siapa panutan kalian? Ustadz kalian di Basrah ini siapa? Ulama kalian, rujukan kalian. Ya. Siapa di Basrah? Qalul Hasan. Panutan kami, guru kami di sini adalah Hasan Basri. Qal kaifa sadakum? Gimana dia bisa menguasai kalian? Bagaimana kalian bisa cinta sama dia? Bagaimana kalian bisa jadikan dia sebagai ya panutan kalian? Ngakuin tentang karakter dan akhlak Hasan Basri. Enggak kayak zaman sekarang. Ya. Dawir sana, dawir situ istilahnya kan. Apa istilah sekarang tuh? Minta sana, minta situ dengan kedok agama dan seterusnya. Naudzubillah. Kata mereka orang Basrah, zahida fima fi aidina wa natma'u ma fi yadihi. Hasan Basri bisa mengambil hati kami bisa cinta mati sama guru kami itu Hasan Basri itu. Kenapa? Karena beliau zuhud terhadap apa yang ada di tangan kami. Beliau tidak memanfaatkan apa yang ada di tangan kami. Wah, ini murid saya kayak kaya nih, mumpung dah saya manfaatin. Ada. Sedangkan kami tamak terhadap apa yang ada di sisi beliau. Apa yang ada di Hasan Basri? Ilmu. Tamak orang Basrah terhadap ilmunya. Itu yang mencintai sunnah ta'ala. Ya. Baik. Kemudian ikhwatal Islam, man da'a wa huwa fi hadhil ahwal, siapa saja yang berdoa sedangkan dia dalam kondisi ini, istajaballahu du'a'ah, maka Allah akan mengijabahi apa? Doanya. Doanya akan jadi mustajab. Wa yashtaratu fid du'a an la yasta'jil al ijabah.
Tidak kalah penting juga nih, perhatikan. Dan disyaratkan di dalam berdoa, jemaah yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, untuk kita tidak isti'jal al-ijabah. Tidak terburu-buru mengharap apa? Doanya dikabulkan. Sebagian manusia terburu-buru. Da'autu falam yustajab li, gitu. Ya. Aku udah berdoa, tapi enggak dikabul-kabul pula katanya. Akhirnya banyak yang futur karena merasa enggak dikabul-kabul, akhirnya apa? Pensiun berdoa, udah dah, ngapain berdoa enggak dikabul-kabul. Na'udzubillah. Isti'jal, buru-buru. Memang karakter manusia kayak gitu, kata para malaikat di surat Al-Anbiya, khuliqal insanu min ajal. Manusia dicipta dalam kondisi punya sifat tergesa-gesa, buru-buru, apa-apa yang gerusak-gerusuk. Tidak tarayus, tidak pelan, ya. Asal dapat ibaratnya, buru-buru, sifat manusia. Dan memang buru-buru itu dari syaitan. Adapun ya pelan tapi pasti ibaratnya, ya dapat insyaallah itu dari Allah Azza wa Jalla. Al-ajalatu minasyaitan, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Itu. Kemudian ikhwatal Islam yang saya hormati, ya, walaupun ada beberapa pengecualian dalam syariat yang kita tak boleh lelet-lelet, harus disegerakan, ya. Contohnya apa? Membawa jenazah ke kuburan enggak boleh. Kapan nyampenya? Antum pernah umroh enggak? Kalau jenazah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kalau dikotong dibawa itu cepat apa lelet? Cepat dibawanya. Karena kalau dia jenazah orang baik, orang soleh, dia minta itu ajiluni, buru-buru, cepat-cepat, nggak sabar dia, udah dikasih tahu calon tempatnya soalnya, ya, seneng dia, nggak mau dilelet-lelet dibawanya, pengen cepat-cepat. Beda dengan yang bejat-bejat, yang kafir-kafir, amhiluni, nanti saja, jangan, takut dia, udah tahu calon tempatnya, mau disiksa di alam kubur soalnya. Na'udzubillah. Ila aina tadhhabu bi, mau bawa saya kemana katanya. Enggak dengar aja kita. Coba kalau tukang gotong dengar pada dilempar itu semua jenazahnya. Ya, subhanallah. Kemudian jemaah cintai karena Allah Azza wa Jalla. Jadi ya di antara syarat diijabahnya doa tidak isti'jal, tidak terburu-buru dalam apa? Maksud tidak terburu-buru agar doanya dikabulkan. Makanya kalau Umar bin Khattab beliau katakan inni la ahmilu hammal ijabah walakinni ahmilu hammad du'a. Saya ini enggak memikul apa? Kepentingan bagaimana doa saya bisa diijabahi, itu enggak terlalu jadi prioritas saya. Yang terpenting adalah bagaimana supaya saya tetap bisa berdoa. Paham maksudnya enggak jemaah? Yang penting itu bagaimana kita tetap bisa ngangkat tangan berdoa kepada Allah. Masalah ijabahnya itu urusan Allah lah. Paham maksudnya? Yang penting bagaimana kita tetap istiqomah menampakkan kefakiran kita, iftiqar kita kepada Allah dengan terus berdoa. Minta pada Allah Azza wa Jalla. Hatta antum sudah memiliki segala-galanya sampai antum pusing mau minta apa lagi ya? Semuanya udah ada. Alfat 5, rumah udah di mana-mana, istri 4, anaknya 20 belas. Berapa? Ibaratnya. Ya. Sampai mau berdoa antara adzan dan iqamah itu mesti mustajab kan ya? Tadi yang kita tidak sebutkan salah satunya bainal adzanain, antara adzan iqamah itu waktu istijabah. Jadi jangan nyanyi-nyanyi. Berdoa, jangan senandung, berdoa antara adzan dan iqamah itu. Nabi katakan la yuraddud du'a bainal adzanain. Doa yang dipanjatkan antara dua adzan, antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Bu, kita harus sibuk dengan berdoa masing-masing. Ya. Dan saya melihat yang rajin mempraktekkan itu orang-orang yang sudah ngaji, biasanya ngaji paham-paham sunnah kayak antum-antum ini yang antara adzan dan iqamah mau ngangkat tangan berdoa itu udah ngaji, berarti udah paham deh itu. Siap praktek insyaallah ya. Kalau kita misalnya kebetulan sudah selesai sholat sunat qobliyah, muazin belum qomat, praktekin, angkat tangan berdoa. Itu waktu mustajab jemaah. Ya, malah semangat berdoanya setelah nanti pada zikir baru semangat berdoa. Enggak ada dalilnya mustajab itu. Datangkan dalilnya mustajab waktu itu ada. Yang ada antara adzan dan iqamah.
Itu malah nggak semangat berdoa, apa ada kebalik-kebalik. Mencintai SWT. Ini kalau kita mau bersandar pakai dalil ya. Kalau mau pakai tradisi ya terserah antum lah, urusan sama Allah. Kemudian jamaah cintai karena Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjut sedikit jamaah yang saya hormati. Ya, jadi disyaratkan dalam berdoa itu tidak terburu-buru untuk diijabahi. Wala yaqnut, jangan putus asa. Banyak orang karena asa enggak dikabulin doanya, putus asa dia. Ya. Padahal dengan dia bisa berdoa saja itu udah istimewa sekali. Karena doa itu kata Nabi apa? Ibadah. Antum berdoa saja itu sudah dapat pahala enggak itu? Kan ibadah, doa itu ibadah kata Nabi. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah kata Nabi SAW. Seandainya enggak dikabulkan buat kita di dunia apa yang kita minta tersebut, ya cukup dengan kita berdoa saja itu kita sudah dapat pahala. Dan nanti doa yang enggak terkabul itu akan menjadi investasi kita nanti di akhirat. Malah orang-orang yang di dunia selalu dikabulkan doanya, di akhirat nanti dia nyesel, dia pengen kalau tak satu pun doanya di dunia itu dikabulkan. Dia pengen. Kenapa? Ngelihat orang-orang yang doanya enggak dikabulin di dunia, ternyata di akhirat dijadikan gunungan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pengen kalau seandainya doanya enggak ada yang dikabulin di dunia. Ya, yang mencintai Subhanahu wa taala. Wala yanqati', ya, jangan pula mutong, berhenti, inqita', berhenti berdoa, enggak dikabul-kabul, berhenti aja. Ngapain minta-minta sama Allah enggak pernah diijabahi? Oh, naudzubillah. Sisi lain ini ada unsur su'ban juga sama Allah. Berarti Allah bakhil nih, pelit juga nih, enggak ngabul-ngabulin. Ya, apa bedanya sama Yahudi kalau kayak gitu yang bilang innallaha, ya, maksudnya yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu, alias Allah pelit gitu. Naudzubillah. Terus minta kepada Allah. Dikabul enggak dikabul, ya, itu nanti urusan Allah Azza wa Jalla. Dan pada hakikatnya enggak ada doa yang enggak dikabulkan jemaah selama tidak kita datangkan penghalang-penghalangnya. Kita enggak makan yang haram, enggak pakai pakaian yang haram, kita enggak minum yang haram, ya, ya, kita enggak terburu-buru, berdoa juga pakai adab gitu kan. Jangan berdoa, ya Allah, saya minta ini ya Allah, kalau kau mau ya kasih aja, kalau kau mau ya kasih ya Allah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini kan kurang ajar berdoa. Ya Allah berikanlah hamba apa? Allahumma, misalnya Allah maghfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku kalau kau mau. Ini kurang ajar orang. Sopan enggak itu berdoanya? Allah maghfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni aku kalau kau mau. Naudzubillah. Ketika penghalang-penghalang terkabulnya doa itu kita hindari, hakikatnya enggak ada doa yang enggak dikabulkan jemaah. Namun pengkabulan doa itu disebutkan oleh Nabi SAW 3 tipe. Satu ada yang cash langsung dikasih. Malam ini berdoa mungkin besok dikabulin. Ada sebagian ikhwan yang pernah curhat sama saya bilang begitu. Ana heran Ustaz, saya kalau minta sama Allah tuh kok apa yang saya minta tuh kayak diantar-antar gitu. Ada orang pondok gede itu. Bukan Mas Agam ya. ada itu ikhwan. Insyaallah. Ya. Terus yang kedua, ada yang tipenya apa? Si hamba minta A, Allah kasihnya B. Itu pengkabulan juga sebenarnya tanpa disadari. Ada orang minta ya Allah Al-Fat ya Allah, Al-Fat ya Allah. Atau apa yang lain, mobil, rumah. Ya Allah beriku rumah ya Allah, biar enggak ngontrak lagi ya Allah. Ternyata enggak dikasih-kasih rumah, enggak dikasih-kasih mobil. Ya. Tapi apa? Istrinya sehat, anak-anaknya sehat semua, bisa sekolah, bisa makan, tercukupi, Masya Allah. Ya. Istrinya soleha, anak-anaknya soleh-soleha, dianya sehat, enggak sakit-sakit. Daripada Al-Fatnya 5 tapi stroke. Enggak bisa enggak bisa kemana. Ya toh? Mencintai Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kadang doa itu bentuk pengkabulannya apa? Hamba minta A, Allah kasihnya B. Itu juga bentuk pengkabulan. Yang ketiga, ya, adalah sebagai investasi nanti di akhirat. Allah berikan nanti di akhirat pahala menggunung dari doa-doa yang dia panjatkan yang ternyata enggak dikabulin tersebut.
di dunia nggak dikabulin. Jadi la yang qati', jangan mutung, jangan berhenti gara-gara nggak dikabulin. Ngapain berdoa? Nggak dikabulin. Kama fil hadits as-sahih, sebagaimana dalam hadits yang sahih, Nabi SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dikabulkan doa seorang di antara kalian selama dia tidak terburu-buru. Yaqul, bagaimana bunyinya orang-orang yang buru-buru tuh berdoanya? Da'autu falam yustajabli. Aku udah berdoa tapi nggak dikabulin terus. Da'autu falam yustajabli. Aku udah berdoa nggak dikabulin, kata dia. Ini isti'jal, buru-buru, dia mencintai SWT. Wa ma lam yad'u bi qati'ati rahimin, dan juga doa itu akan dikabulkan insyaallah oleh Allah selama doa kita itu enggak mengandung apa? Unsur pemutusan tali silaturahim. Ya. Selama doa kita tidak terkandung di dalamnya apa? Unsur pemutusan silaturahim. Kayak gimana contohnya misalnya? Doa tapi isinya mutus silaturahim, kayak gimana? Ada orang bilang, Allahumma ba'id baini wa baina fulan misalnya. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan si fulan, kata kerabatnya misalnya. Dia punya rahim, kerabat, ada hubungan darah, rahim. Dia benci, dia kesel, dia ilfil atau apalah bahasanya. Dia berdoa, Allahumma ba'id baini wa bainahum kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, mungkin dia bilang ya. Ya Allah, jauhkan aku antara diriku dengan si fulan. Aku kesel sama dia, ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya. Kalau bisa sejauh masyriq maghrib, jauhkan saya itu. Kesel saya. Kalau bisa saya nggak mau lihat dia, ya Allah. Ini kan ada mengandung pemutusan apa? Padahal itu ada hubungan darah, rahim. Maka ketika doa itu mengandung ya doa pemutusan tali silaturahim, maka itu doa nggak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau doa yang kata Rasul mengandung ism, mengandung dosa. Ya Allah, berikanlah hamba apa misalnya? Rezekikanlah hamba ya uang untuk mentraktir teman-teman mabok-mabokan di rumah misalnya gitu kan, pesta miras atau apa. Ini kan doa mengandung apa? Ism, mengandung dosa. Itu enggak dikabulkan, yang mencintai. Tidak mustajab, tidak dikabulkan. Terus wa amma safarul ma'asi, adapun safar, tadi kan safar taat ya. Adapun safar yang sifatnya safar maksiat, fa innahu la tustabahu bihi ar-rukhas. Ya, wala yu'ta sahibuhu ma yu'ta al-musafir. Ya, safaru ta'ah atau safaran mubahan. Adapun safar dalam rangka maksiat, orang pergi kemana misalnya dalam rangka bermaksiat gitu ya, maka kata sebagian ulama, rukhsah itu tidak berlaku bagi dia. Ya, Anda mau ke mana misalnya dibilang mau ke Jogja tapi mau bermaksiat, mau naudzubillah, mau mungkin berzina, naudzubillah misalnya. Ya. Sekalian nanti safarnya kan rukhsah jamak qasar, terus di perjalanan mungkin enggak puasa atau apa. Itu enggak berlaku kata sebagian ulama rukhsah itu. Karena dia safarnya dalam rangka apa? Maksiat yang mencintai SWT. Dan doanya tidak mustajab, tidak dikabulkan. Ya. Jika dia pergi safar dalam rangka maksiat yang mencintai SWT. Wa da'watul walidi, berikutnya yang terakhir, yang ketiga, di antara doa yang mustajab adalah da'watul walidi awil walidah 'alal walad. Yaitu doanya bapak atau doanya ibu untuk keburukan anak. Hati-hati, jangan sampai bapak ibu kita mendoakan keburukan buat kita. Karena di sini lafalnya ala, bukan li. Kalau li waladihi berarti doa kebaikan. Tapi kalau ala waladihi berarti doa keburukan. Bisa enggak orang tua mendoakan keburukan buat anak yang sudah kelewat batas, mungkin durhakanya, bisa enggak? Oh, hati-hati, makanya jangan sampai jemaah. Jangan sampai kita durhaka sama orang tua kita, ibu kita terutama. Karena doa orang tua itu dengan Allah enggak ada hijabnya, jemaah. Enggak ada hijab. Dia bolong. Langit itu bolong, 7 lapis itu bolong kalau ibu bapak kita berdoa aja mencintai sunata, minta sama Allah. Ya. Baik minta kebaikan maupun minta
keburukan. Maka jangan lakukan sebab-sebab yang kira-kira menjadikan mereka mendoakan kita keburukan. Ya Allah, ini anak, ampun, kurang ajar, durhaka, nakalnya minta ampun, nyusahin orang tua, semoga ketabrak tronton. Ya, ada malaikat ngaminin, gimana itu coba? Hati-hati jangan mencintai, mustajab. Semoga dia nyemplung, udah. Misalnya ada anak SMA, habis coret-coretan nih, lulus katanya kan, coret-coretan, boncengan sama ceweknya, ya. Ibunya bawa, jangan pergi, jangan kayak gitu, nggak boleh nanti. Kenapa-napa, ada salah mah, gaul juga, anak zaman now gitu kan, seru nih, baru lulus juga, jangan nah. Udah dinasehatin ini, akhirnya ibunya sampai marah, sampai kesel. Sebagaimana hadis yang akan kita ambil berikutnya nih, hadis panjang. Kisahnya siapa? Jurej, emaknya kesel. Dipanggil-panggil nggak nyaut. Ya, mending ini cuma dipanggil doang nggak nyaut. Coba. Ini hadisnya setelahnya kita akan bahas nanti insyaallah pertemuan berikutnya. Hadis tentang kisahnya Jurej. Ya, di mana bayi kecil bisa bicara, padahal belum waktunya untuk bisa bicara, ngasih tahu siapa bapaknya yang sebenarnya, ternyata bapaknya tukang gembala sapi. Ya. Itu cuman maknya apa? Kesel gara-gara apa? Juret kagak nyaut ketika dipanggil. Dia lagi ibadah di saumahnya itu kan tinggi tempatnya. Udah panas, terik, ibunya sampai begini, Jurai, ya Jurai, lagi sholat dia. Ya, Tuhanku atau ibuku ya? Maksudnya Tuhanku maksudnya lanjut sholat apa? Atau datengin ibuku? Ya, dipanggil lagi sama maknya. Ya, nanti kita akan bacakan insyaallah. Sholatku apa ibuku ya? Panggil, sholatku apa ibuku? Dia bablas. Sholat. Dia kerjain sholat. Dia enggak mendatangi apa? Ibunya. Dan ini faedah besar menunjukkan ini hukum fikih antum ambil. Dan jangan ragu mempraktek. Antum lagi, Masya Allah, lagi duha nih, Allah berkhusyuk. Ya, Agus, kata anaknya misalnya. Ya, waduh lagi sholat, nih mak manggil lagi. Putusin sholatmu, kau datangin makmu. Datangi panggilan makmu, wajib. Sholat sunat. Sunnah, mana lebih penting? Segitunya loh. Jangan sok soleh, sholat aja nih, mak biarin aja ntar urusan. Ini namanya nggak ngaji, nggak belajar, nggak faham. Ya, mencintai sama Ta'ala. Akhirnya maknya kesel, didoain. Semoga kau nggak mati sampai kau melihat muka-muka pezina katanya. Terwujud nggak? Ya, sampai kau melihat muka-muka pezina. Itu kesel cuman nggak nyaut. Bagaimana kalau ibu bapak kesel gara-gara ngingetin kita jangan melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Padahal ini lagi sholat. Bagus nggak sholat? Bagus padahal. Cuman karena nggak nyaut aja emaknya kesel. Apalagi bikin emak kita kesel, bapak ibu kita kesel gara-gara kita melakukan pelanggaran yang sifatnya maksiat mungkin dan seterusnya. Lebih kacau lagi. Kalau mereka ngomong yang nggak baik-baik, doain yang nggak baik-baik, ngeri. Mencintai. Hati-hati. Jadi yang ketiga adalah da'watul al-walid awil walidah 'alal walad dzakaran kana aw untha. Baik anak itu laki maupun perempuan sama aja. Wahiyya tsalitsa. Ini yang ketiga nih, yang mustajab doanya. Yustajabu liwalidihi ya idza da'a 'alaihi wa liwalidatihi idza da'at 'alaihi. Jadi diijabahi itu doa bapak atau doa ibu kalau doain keburukan buat anaknya yang mungkin dia durhaka mungkin. Walakin in hasalat du'a minhuma bihaqqin bisababil isaa'ah ilaihima. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya yang kadang penyebab mungkin mereka didoakan keburukan oleh orang tuanya adalah karena mereka isaa'ah, mereka melakukan perbuatan yang buruk gitu kan. Ya, dalam artian mungkin dia durhaka gitu, kal uquqi, seperti durhaka, wa adamil birri, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Diminta apa, disuruh apa, disuruh bangkang, nolak, melawan. Akhirnya didoain keburukan sama bapak ibunya. Itu rentan mustajab sekali tuh. Hati-hati. Da'watul walidi ya
wal walidah 'alal walad dzakaran kana aw untha mustajaba. Maka doa, yaitu doa bapak atau doa ibu, baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan sama aja, itu mustajab. Hati-hati. Fa'alal muslimin an yattaqu hadhihi tsalatsal khisal. Maka wajib bagi setiap kaum muslimin untuk dia hati-hati, meninggalkan, hati-hati, menjauhi 3 hal ini. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai ya mencintai Subhanahu wa ta'ala. Kadzulmu lil ghairi ya. Seperti apa? Zalim terhadap orang lain fi malin, dalam hartanya, kita zalimi harta orang, kita ambil tanpa hak, audamin, atau kita tumpahkan darah orang tanpa hak, au irdin, atau kita coreng kehormatan orang tanpa hak, gitu kan. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Wa kadzalikal 'uquq alladhi ya'ti bil 'uqubat al-'ajilah wal ajilah. Begitu juga dengan durhaka yang dia mendatangkan sanksi atau adab ya, yang segera di dunia dan juga yang nanti belakangan di akhirat. Jadi kalau durhaka itu sanksinya itu biasanya disegerakan dulu di dunia jemaah, sebagai muqaddimah, sebagai DP sebelum sanksi nanti di akhirat. Hati-hati, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Baik, nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang, sebagaimana yang saya janjikan tadi, kita akan masuk hadis berikutnya, hadis yang agak panjang cerita tentang kisah Juraij dan pelajaran-pelajaran yang kita ambil insyaallah, yang akan kita ambil dari hadis tersebut insyaallah taala. Sampai sini dulu jemaah yang saya hormati, kita istirahat sampai sini, kita salat. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.